Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya yang agung, hari raya yang besar. Pernah seorang anak muda datang kepada saya dan bertanya, "Pastor, apa itu Tritunggal Maha Kudus?" Tidak mengerti itu. Apa dia bilang Tritunggal Maha Kudus? Tritunggal, tri tapi tunggal, lalu Maha Kudus lagi. Saya katakan Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas itu sama dengan satu tetapi tiga atau satu dalam tiga. Tapi saya katakan bukan sampo, ya, 3 in 1, ya. Lalu dia katakan, iya, tetapi apa maksudnya itu, Pastor? Saya katakan satu Allah yang esa, martabatnya satu saja Allah, tetapi dalam wujud 3 pribadi yang berbeda, yang kita sebut Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Oh Pastor, jadi kalau begitu 3 kita punya Tuhan, kita punya Allah ada 3. Saya katakan satu saja, tetap Allah yang sama, Allah yang esa, tetapi dalam wujud, dalam pribadi yang berbeda, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa, kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu inti daripada iman kita. Dalam gereja Katolik, inti iman kita Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi satu saja. Maka tidak benar kalau dikatakan orang Katolik, bahkan orang Kristen itu mempunyai banyak Tuhan, mensyarikatkan Allah. Tidak, kita tidak mensyarikatkan Allah, hanya satu saja, tetapi dalam wujud itu yang berbeda, 3. Lalu orang muda itu mengatakan, kalau begitu kenapa mesti dipisah-pisahkan? Apa maksudnya, Pastor? Saya katakan masing-masing punya peran, masing-masing punya itu kedudukan yang unik, dan itu bisa kita pahami, kita bisa mengerti kalau kita mencoba mendalami bacaan atau sabda Allah hari ini, dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Itu sangat jelas di sana, sangat-sangat jelas. Tetapi walaupun kita membaca dan merenungkan, bagaimanapun dalamnya kita merenungkan, pastilah tidak cukup untuk bisa memahami Tritunggal Maha Kudus. Mengapa? Karena ini adalah misteri. Misteri itu adalah rahasia. Walau dia rahasia, tetapi tetap bisa kita pahami. Oh, ini maksudnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi untuk memahami secara keseluruhan, secara dalam, itu tidaklah mungkin. Karena ini rahasia Allah. Walau dia rahasia atau misteri, tetapi Allah itu sangat mencintai kita. Misteri cinta kasihnya yang begitu agung, yang begitu dalam. Karena itu Santo Anselmus mengatakan, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya memahami, supaya saya mengerti. Jadi pentingnya percaya dahulu. Kita manusia, ya, selalu menuntut mengerti dulu, memahami dulu, yang masuk akal dulu, baru saya mau percaya. Ini kekurangan kita manusia, selalu menuntut bukti-bukti. Mengerti dulu, memahami, baru saya bisa percaya, bisa menerima. Tetapi ternyata Allah
lain daripada manusia. Allah menghendaki supaya kita percaya terlebih dahulu. Credo ut intelligam. Percaya lebih dahulu, saya percaya supaya nanti saya bisa memahami. Artinya saya menerima dulu misteri ini sebagai Allah Tritunggal. Kemudian nanti kita akan mengalami cinta kasih Allah yang begitu dalam. Nah, kita kembali ke laptop, ya. Kita kembali ke bacaan pertama. Bagaimana dalam bacaan pertama kitab Keluaran itu digambarkan peran Allah Bapa. Dikatakan di sana Allah memperkenalkan, mewahyukan dirinya kepada Musa. Dia katakan, katakanlah kepada bangsamu, kepada umat pilihanku, akulah Tuhan Allah Yahweh yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi ternyata Allah Bapa atau Yahweh ini adalah pencipta yang menyayangi ciptaannya, yang menyayangi anak-anaknya. Bahkan dikatakan panjang kesabarannya, berlimpah kasih setianya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita berdosa, seringkali jatuh, lalai dalam berbagai macam tugas-tugas kita atau pekerjaan kita atau tindakan kita yang tidak pantas, tapi Tuhan adalah yang Maha Rahim. Allah Bapa kita. Itu tampak sekali ketika bangsa Israel dituntun dari keluaran di Mesir menuju ke tanah terjanji. Dalam perjalanan di padang gurun ini, mereka berulang kali melawan, berontak kepada Yahweh. Mereka tidak percaya kepada tuntunan Musa. Bahkan mereka mengatakan, Yahweh bukan lagi Allah kami. Kami mau menyembah kepada dewa-dewi bangsa lain. Bahkan mereka membuat lembu tuangan anak lembu dari emas. Tuangan anak lembu dari emas mereka buat. Lalu mereka mulai menari-nari, bersenang-senang. Kalau kita istilahnya mungkin mereka karaoke juga di sana untuk memuji-muji lembu tuangan ini dari emas. Allah begitu sebenarnya begitu geram, begitu marah, tetapi tetap Allah mencintai umatnya, tetap memberikan kesempatan untuk berbalik dan itu mengikuti Allahnya. Itu peran Allah yang penuh kasih, setia dan panjang sabar, berlimpah kemurahannya. Lalu dalam bacaan yang kedua digambarkan peran Roh Kudus dari 2 Korintus. Bagaimana dikatakan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat manusia. Dikatakan, hendaklah kamu satu sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Karena Roh Kudus datang untuk mempersatukan umat manusia. Walaupun sekarang kenyataannya belum bersatu, tetapi kehendak, harapan, impian Allah supaya kelak kita semua bisa bersatu, satu sepikir, satu sejiwa. Dalam arti kita mau saling menolong, saling menguatkan. Terlebih lagi dalam menghadapi setiap kesulitan. Kita sekarang umat manusia berada dalam fase yang sangat itu susah, bahkan sangat mengerikan karena adanya pandemi virus corona. Nah, untuk melawan pandemi ini tidak cukup satu orang saja, tidak cukup sekelompok orang saja, tetapi dibutuhkan semua orang bekerja sama. Disiplin, saling membantu, saling menguatkan, saling meneguhkan dalam hidup. Tetapi tetap kita percaya, berpasrah kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang perannya mempersatukan kita supaya nanti membawa damai sejahtera di tengah-tengah kita. Dengan kata lain, seperti minggu lalu kita merayakan Pentakosta, Allah itu mau membaharui dunia kita, hidup kita ini supaya kita menjadi damai sejahtera karena kita bersatu sebagai saudara satu sama lain, terlebih bersatu dengan semua orang yang beriman percaya kepada Allah. Itu peran Roh Kudus. Lalu yang ketiga dalam bacaan Injil, peran Allah Putra. Di sana digambarkan bahwa Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi walaupun kita berdosa, penuh kekurangan, bukan untuk menghakimi kita, tetapi juga untuk menyelamatkan kita. Loh, bagaimana pastor caranya menyelamatkan kita? Allah yang begitu jauh, Allah yang begitu transenden, tiba-tiba mau datang kepada kita dalam bentuk manusia. Saya katakan justru di sanalah misteri Allah. Allah mau hadir di tengah-tengah kita, di dalam kerendahan hatinya, di dalam kesederhanaannya, bahkan mengambil sebagai manusia biasa. Caranya tentu saja lewat pengorbanan Yesus. Yesus mau memberikan seluruh hidupnya, melayani, bahkan menyerahkan jiwa raganya, bahkan sampai pada salib.
Yesus mau disalibkan. Untuk apa? Menebus kita. Jadi Allah begitu mencintai kita, walaupun kita ini seringkali berontak melawan Tuhan, tetapi cinta kasih Allah sangat luar biasa. Maka betullah kata-kata Santo Anselmus, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya mengerti, memahami. Kita mesti menerima dulu Roh Kudus, menerima Allah Putra dan menerima Allah Bapa, Tritunggal Maha Kudus, supaya lama-kelamaan kita bisa mengalami cinta kasih Allah yang begitu dalam. Setiap hari kita diberkati, setiap hari kita dijaga, kita dilindungi dan dikuatkan, dan terutama kita juga diberikan kesehatan. Kita syukuri, kita diberikan keluarga, macam-macam berkat Tuhan yang bisa kita itu rasakan, kita alami. Maka sebenarnya beriman kepada misteri Tritunggal Maha Kudus tidak pertama-tama dengan pikiran kita, otak kita itu sangat kurang, sangat terbatas, tetapi mesti dengan hati. Kita mesti menerima credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya memahami, saya mengerti. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya